Ya sebenarnya sih bukan dualisme, cuman memang ya itulah orang sekeliling beliau kurang memberikan penjelasan yang cukup saya kira. Ini udah nggak murni dan ini pasti ada di belakangnya dan kita tahu, ya, kita mulai tahu, mulai sangat jelas. Bukan saya yang berbuat kok. Kok saya harus dimaksudkan? Kelemahan kita sekarang ini adalah kita belum sehati semua di jalan Pemprov ini. Saya minta kepada seluruh patuh pemerintah di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk tidak memberi fasilitas kepada seluruh keluarga. Mudah-mudahan saja tidak ada uang besar, ya. Uang besar yang beredar menjatuhkan kami. Artinya ada kekuatan yang sebenarnya ingin mengganti Pak Gubernur. Detiker, salam jumpa dengan saya Erwin Daryanto di belak-belakan detik.com. Tamu kita kali ini adalah Profesor Nurdin Abdullah, mantan Bupati Bantaeng yang kini menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Beliau sukses memimpin Bantaeng selama 2 periode, mengubah wajah Bantaeng yang semula tak dikenal kemudian menjadi mendunia. Sukses di Bantaeng, Profesor Nurdin Abdullah kemudian naik menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang dengan Profesor Nurdin Abdullah terkait isu terhangat, salah satunya soal hak angket DPRD. Pak Gubernur sudah 11 bulan kalau nggak salah ya, memimpin Sulawesi Selatan. Siap. Kira-kira ada perbedaan nggak Pak memimpin Bantaeng kemudian naik di Sulawesi Selatan ini? Ya, yang sangat berbeda tentu waktu menjadi bupati memang kita eksekutor ya. Ya. Kita bisa melihat apa yang kita mau buat ya. Bagaimana menyelesaikan anggaran kita dan tentu kebutuhan-kebutuhan masyarakat langsung kita bisa penuhi gitu. Ya. Nah, setelah menjadi gubernur, ya saya kira posisi gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Ya. Nah, tugas pokok kita adalah bagaimana membangun sinergi antara pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ya. Nah, dan yang kedua, kita coba mendorong kolaborasi. Jadi kita harus bersinergi bersama membangun Sulawesi Selatan. Nah, itulah yang kita coba dorong. Yang ketiga, ya tentu yang baik di Bantaeng ini kita ingin mengadopsi ke Sulawesi Selatan. Ya. Di antaranya adalah saya 10 tahun di Bantaeng, memang kita bangun Bantaeng itu by system, bukan by aktor. Ya. Maksudnya gimana itu Pak? Ya artinya berjalan sudah ada mekanisme yang terbangun. Ya. Jadi tidak lagi sedikit-sedikit harus petunjuk bupati, petunjuk gubernur, ya. Artinya pegawai-pegawai itu sudah Udah menyesuaikan terbangun dengan ya, sudah terbangun sistem dan bagaimana bersinergi dan menghasilkan sebuah produk. Gitu. Ya, terus kemudian ketika di Sulawesi Selatan ini hal pertama yang Pak Gubernur lakukan gitu? Ya di Sulawesi Selatan ini memang kita mencoba untuk bagaimana kita berkolaborasi dengan para bupati, wali kota, ya. Artinya sinergi program. Nah, yang kedua tentu kita beberapa tanggung jawab ada di daerah, termasuk jalan provinsi, ya, dan beberapa program-program strategis kita. Tentu ini harus disinergikan, ya. Nah itulah yang membedakan ya kita di Bantaeng dengan setelah di provinsi. Kalau di provinsi di Bantaeng ya kita di daerah kita mau bikin ini, bikin jalan, bikin apa. Kalau di provinsi kan tidak bisa serta-merta kita mengatakan kita harus bikin ini, harus disesuaikan dengan program-program daerah tersebut. Nah, makanya itulah yang kita coba bangun 9 bulan ini, alhamdulillah ya. Yang kedua, kita juga mendorong bagaimana kabupaten kota ini merasa punya provinsi. Nah, dengan itu tadi anggaran kita coba tingkatkan melalui bantuan keuangan daerah. Ya kadang kan daerah punya wilayah begitu luas, tapi kemampuan APBD terbatas, sehingga
Ya, contoh kecil untuk akses jalan saja itu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memenuhi semua, Iya. untuk merampungkan seluruh jalan. Makanya provinsi hadir dengan bantuan keuangan daerah. Bagaimana dulu Pak Gubernur membangun Bantaeng dengan dana terbatas, tapi bantuan dari pemerintah pusat tak kunjung cair misalkan? Apakah itu tidak bisa diterapkan di daerah-daerah lain itu, Pak? Sebenarnya apa yang sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Sulawesi Selatan itu adalah daerah yang sangat strategis, potensi yang begitu besar, ya, baik dari sisi potensi pertanian, perikanan, peternakan, ya, apalagi pariwisata. Ya. Tinggal sekarang bagaimana provinsi, kabupaten, kota ini satu visi menghadirkan provinsi, kabupaten, kota ramah investasi dengan cara sederhanakan semua izin-izin yang memberatkan dunia usaha. Itu sudah ketemu dengan para bupati-bupati itu? Udah, sekarang bupati kita udah sangat sangat terbuka, Dan sudah sangat satu visi ya transparan, tentunya. ya, sangat transparan. Ya, itu yang tadi saya bilang. Bupati, wali kota ini harus sehati dengan kita. Karena dia adalah pemimpin daerah otonom, ya. Nah, sementara kami ini adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, saya kira ini harus betul-betul kompak dan terus melakukan sinergi dan berkolaborasi. Ya, soal suasana politik di Sulawesi Selatan, Pak. Kita tahu akhir-akhir ini adalah ada 9 bulan Pak Gubernur memimpin, ini ada situasi politik agak memanas, yaitu munculnya hak angket di DPRD. Ya. Itu seperti apa ceritanya? Karena di luar kemudian terdengar kabar ada ketidakharmonisan hubungan antara Pak Gub dengan Pak Wagub. Ya, Seperti itu. ya sebenarnya sih tidak ya. Saya dengan Pak Wagub komunikasi masih sangat bagus ya. Dan saya melihat kami juga dengan DPRD juga komunikasi sangat bagus. Ya, tidak ada kesenjangan komunikasi. Ya memang mungkin kita maklumi ya bahwa Pak Wagub ini dibanding saya ya, beliau masih sangat baru di dalam pemerintahan ya. Ya tentu masih banyak ya hal-hal yang tentu harus kita lebih hati-hati ya. Dan beberapa kejadian-kejadian ini ya tentu insya Allah akan tidak terulang lagi. Gitu. Artinya tidak terulang lagi itu Pak Gub sudah komunikasi dengan Pak Wagub beberapa hal, misalkan soal surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pak Wagub yang kemudian Pak Gubernur anulir, itu bagaimana komunikasi Pak Gub dengan Pak Wagub sehingga itu kemudian bisa terjadi begitu? Iya, jadi sebenarnya ceritanya sebelum saya berangkat umroh kita akan melakukan rotasi ya dan pengisian jabatan lowong ya. Nah, itulah yang kita coba buat dengan Pak Wagub, dan last minute sebelum saya berangkat umroh itu sudah terjaring kurang lebih 179 ya. Nah, saya pikir sudah tengah malam saya tanda tangan SK. Saya minta Pak Wagub lantik. Ternyata ini berkembang, tidak lagi 179, tapi menjadi 193 ya. Dan itulah awal daripada terjadinya masalah ya. Dan oleh Kemendagri, KSN dan Mempan langsung membentuk tim untuk melakukan kajian dengan keputusan itu. Itu belum dilantik yang SK dikeluarkan oleh Pak Wagub itu? Sudah, setelah dilantik, setelah pelantikan turunlah tim dari Kemendagri dipimpin oleh Dirjen Otda, terus Irjen, terus KSN deputi dari Mempan. Nah, setelah dilakukan kajian, evaluasi semua oleh Kemendagri, keluarkan rekomendasi untuk membatalkan, dan melakukan evaluasi. Waktu itu alasan Oda untuk memberikan rekomendasi pembatalan apa? Iya, dianggap itu tidak benar ya. Tidak benar karena dikeluarkan oleh Wagub atau? Iya. Nah, jadi itu harus dibatalkan karena pembina kepegawaian itu gubernur.
jadi Oke. bukan wagub. Nah, sehingga itu harus dibatalkan. Jadi Ya. udah kita komunikasi Pak Wagub, kita batalkan. Mm-mm. Ya, kita batalkan dan kita terbitkan SK SK baru. Dan selesai itu. Jadi saya minta Pak Wagub lantik kembali. Benar. Sebelum Pak Gubernur umroh, Pak Gub sudah menandatangani SK 179 pejabat yang dirotasi. 79. 79 ya, bukan Ya, 179 ya. ya. Kemudian oleh Pak Wagub menjadi 190 Ya, ada bertambah. bertambah, Ya, 190. bertambah. Ya. Nah, dari SK yang Pak Gub keluarkan dengan SK yang Pak Wagub keluarkan, itu ada nama sama atau nama berbeda sama sekali? Ya, tambahannya berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Ya, ya. Dan itu di luar Itu tambahan. di luar rekomendasi Pak Gub. Ya, sebenarnya saya sudah setelah mendapat izin cuti, pada hari itu saya sudah tidak lagi tidak lagi aktif. Iya. Saya dalam kondisi cuti Iya, dan ya itu tanggung jawab Pak Wagub ya. Wagub ya. Ya, untuk seluruh Sulawesi Selatan karena memang saya lagi tidak ada waktu itu jadi beliau sebagai penanggung jawab Sulawesi Selatan. Pak, kalau proses dalam pengangkatan atau rotasi atau pencopotan pegawai di Pemprov itu mekanismenya seperti apa sih Pak kalau misalnya? Iya, mekanismenya ada tim penilai kinerja. Tim penilai kinerja? Iya. Tim penilai kinerja itu ketuanya? Ketuanya itu adalah Sekda. Sekda. Ya. Oke. Dan ada hal yang memang bisa kita lakukan ketika ada hal-hal yang memang menyimpang atau apa ya. Termasuk ya ada hasil LHP dari inspektorat. Inspektorat ya. ya. Nah. Itu bisa merekomendasikan segera untuk mengganti. Nah, 79 yang Pak Gub SK-nya tanda tangani itu adalah nama-nama yang direkomendasikan oleh tim penilai tadi. Sudah melewati tim itu? Udah. Sudah ya? Iya. Sementara 198 yang di SK kan Pak Wagub, apakah melalui tim penilai itu juga? Itu yang tidak. Itu tidak melalui. Iya, itu enggak melalui. Apakah dengan alasan itulah kemudian Kemendagri membatalkan iya, itu ya? iya. SK Iya, membatalkan itu Pak. betul. Walaupun melalui saya kira itu nggak boleh, nggak bisa. Ya. Nggak bisa gimana maksudnya Pak? Ya artinya SK harus SK gubernur. Dari SK Gubernur ya? Harus SK gubernur. Pak, selain SK soal 198 yang ditangani oleh Pak Wagub itu tadi, saya dengar ada beberapa SK juga yang ditangani oleh Pak Wagub. Ya, termasuk Eksapokja ya. Heeh. Dan beberapa surat edaran, tapi itu semua kita sudah perbaiki. Sudah perbaiki itu semua dan ke depan tidak ada Iya, SK. insya Allah tidak akan ada lagi. Nah, karena keluarnya SK-SK ini kan kemudian ada asumsi bahwa ada dualisme kepemimpinan di Sulawesi Selatan itu. Ya sebenarnya sih bukan dualisme, cuman memang ya itulah orang sekeliling beliau kurang memberikan penjelasan yang cukup saya kira. Artinya penjelasan Ya masukan harusnya ya artinya begini. Jadi saya saja sebelum menandatangani sesuatu itu kan lewat kajian Biro Hukum ya. Terus ada beberapa tim menilai ya, baru nyampe ke kita. Ya harusnya dimanfaatkan itu, apalagi kalau itu menyangkut untuk rotasi dan sebagainya itu kan BKD punya gawe. Ya. Tapi Pak Gubernur nggak merasa aneh gitu ketika kemudian SK Pak Wagub tiba-tiba istilahnya nggak dipakai gitu lah, kemudian yang dipakai justru SK Wagub mengeluarkan SK sendiri gitu. Ya. Pak Wagub nggak nanya kenapa alasannya kamu keluarkan Wagub, kenapa keluar SK ya 198 ini gitu. Ya itulah tadi orang sekeliling ini yang terlalu banyak mengintervensi, memberikan masukan-masukan yang keliru saya pikir. Itu. Jadi setelah peristiwa SK Pak Wagub itu Pak Gub sudah ketemu dengan Pak Wagub? Ya langsung ketemu pulang dari umroh. Jadi pulang dari umroh, terus timnya datang, tim dari Kemendagri, ya udah kita duduk sama-sama. Artinya sekarang hubungan udah baik-baik aja gitu ya? Hubungan baik-baik aja, nggak ada masalah. Komunikasi juga iya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya pembagian kewenangan antara Pak Gub dengan Pak Wagub ini seperti apa sih? Kesepakatan waktu awal maju bareng di Sulsel. Kalau saya ya 10 tahun saya di daerah, itu hampir saya nggak nyentuh.
itu lebih banyak wakil bupati dengan sekda. Saya banyak di lapangan. Nah demikian juga sebenarnya kami itu dengan Pak Wagub sudah menyampaikan. Pokoknya kita nggak usah harus siapa yang harus kerjain, siapa yang pokoknya kita coba, kita sinergi lah. Ya, saya juga harus berkantor di Palopo, harus di Toraja, harus di Selayar, ya. Ya tentu kan waktu saya untuk di kantor sedikit, ya. Makanya kan beliau juga banyak waktu ya. Nah inilah yang kita ingin, ada kolaborasi di dalam. Bagaimana seluruh perangkat-perangkat yang ada ini support Pak Wagub itu. Nah itulah kelemahan kita sekarang ini adalah kita belum sehati semua. Di jajaran Pemprov Di ini? jajaran Pemprov ini masih bisa beda-beda ini. Nah mengganti orang hal yang tidak mudah kan. Ya apalagi kalau tidak ada sesuatu yang menyimpang dan sebagainya. Ya kita tunggu kosong dulu. Ya baru kita lakukan rotasi. Ya kalau tidak ada tempat nggak mungkin kita nonjobkan orang. Nah itu kendala kita yang kita hadapi di pemerintahan sekarang ini. Nah kita tidak mengganti. Persoalannya juga ini orang-orang ini ya kalau saya sih mengatakan tidak ikhlas bantu kita. Nah, makanya saya pikir ke depan memang inilah yang harus kita coba dorong percepat. Ya kita lakukan bidding terbuka untuk mendapatkan orang-orang yang bagus. Artinya lelang terbuka untuk posisi-posisi tertentu. Iya, kan ini terbuka untuk seluruh Indonesia. Siapa aja boleh ikut bidding. Nah, kita berharap memang seleksinya ini memang harus seleksi yang baik supaya kita mendapatkan orang yang mempunyai integritas, punya kapabilitas. Ya. Pak Gub, untuk siswa tadi yang pegawai Pemprov belum sehati tadi itu Pak Gub sadari sekarang atau sejak awal itu Pak Gub sudah menyadari ini? Sejak awal. Cuman memang kita kan mau melihat dulu dia berubah atau enggak. Ya. Ternyata ya contoh saja ada kepala dinas saya sedikit-sedikit tegur orang, ya kasih surat. Ini perusahaan-perusahaan kan jadi terganggu Pak. Ya harusnya etikanya dia buat surat telaah ke kita. Ini ada masalah loh Pak, mohon arahan kan gitu. Karena kita punya visi ke depan melayani, bukan merepotkan. Kan orang lagi berusaha membangun industri itu kan bukan uang sedikit. Yang kedua yang harus kita pikirkan juga berapa banyak orang yang ikut bekerja di situ. Nah kalau orang merasa pemerintah tidak mensupport, ya bisa-bisa dia nggak nambah investasi. Bahkan mungkin dia pikir lah ngapain saya lanjutkan usaha ini. Pemerintah nggak dukung kok. Sudah berapa kepala dinas atau pegawai Bapak yang Bapak tegur atau kemudian Bapak pindahkan karena tidak sehati itu? Itu sih belum. Belum ya? Kecuali yang berterindikasi ada penyelewengan. Ada berapa itu? Kalau itu ada 4 sekarang 4 orang. kita. 4 orang itu terpaksa harus kita. Ya. Itu adalah jabatannya? ULP, pengadaan barang dan jasa. Ya kan ini bukan terindikasi lagi, memang nyata-nyata. Ya. Yang kedua gratifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan itu sejak 2017. Ya, memungut sesuatu yang tidak ada dasarnya. Yang ketiga inspektorat. Inspektorat Jenderal. Ya, inspektorat provinsi. Inspektorat provinsi. Ya, itu inspektur semua pada hasil-hasil temuan mereka nggak ditindaklanjuti sampai di meja begitu aja. Nah, harusnya kan ini harus ada tindak lanjut, ya. Nah, apalagi kita udah korsup dengan KPK. Nanti KPK mengatakan ngapain kita korsup? Yang temuan-temuan nggak ada yang ditindaklanjuti kok. Dan itu kan bisa berujung Pak pada langkah-langkah yang tidak kita inginkan bersama. Yang ketiga Kepala Biro Umum. Kepala Biro Umum perjalanan fiktif, terus pembelian pengadaan barang dengan markup dan sebagainya. Ini kan nggak bisa kita pertahankan Pak. Pak Gubernur dalam mencopot ya 4 pejabat ini sudah mempunyai dasar hukum. Maksudnya artinya kalau tadi dugaan ada perjalanan fiktif dan sebagainya itu sudah terbukti. Itu ada LHP-nya, ada hasil pemeriksaan. LHP dari KPK. Inspektorat. Oh, inspektorat. Dan itu rekomendasinya mencopot. Itu bisa Pak. Itu bisa ya. Ya. Tapi nyatanya ada perlawanan dari yang dicopot ini kalau nggak salah. Ya dia mau buat perlawanan nggak ada masalah. Sebenarnya jalurnya itu ke PT UN. Ya harusnya kan ke sana Pak.
ke PT UN. Tetapi nyatanya kan larinya ke jalur politik Jalur politik. dengan menggunakan hak angket ini. Iya. Ya, saya pikir sih harusnya bukan ke jalur politik. Kalau dia merasa dirugikan, salurannya itu ke PT UN. Jadi PT UN itu lembaga yang bisa apakah diminta untuk dikembalikan lagi ke posisi semula, ya atau menerima keputusan pemerintah daerah. Nah, artinya sebentar, artinya terkait hak angket yang lagi hangat di DPRD Sulawesi Selatan ini terkait dengan 4 posisi yang Pak Gubernur copot tadi, atau ada faktor politik lain? Ada soal rendahnya serapan. Ya. Yang kedua mutasi 195. 195 itu di luar yang 79 itu. Iya, 193 itu, Oh, iya. 193. Itu polemik, Pak. Yang ketiga KKN. Pak Gub dituduh KKN. KKN Nah, dianggap menempatkan kroni keluarga, saudara ya. Padahal sama sekali enggak. Ya, Yeah. menempatkan orang ya paling itu di rut perusahaan daerah itu pun PJ. Karena dia dulu waktu di Bantaeng dia membangun kawasan industri itu. Dan saya percayakan menjadi pelaksana tugas direktur perusahaan daerah. Karena di rutnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif kan nggak boleh. nggak boleh, ya. Ya kan? Makanya kita angkat dia dengan tanpa gaji, Pak. Itu nggak ada gaji. Apalagi dalam kondisi perusahaan ini lagi sakit. Kok tanpa gaji? Perusahaan Kok beliau mau, Pak? Ya karena kita ini memang lagi kerja bakti, Pak, membenahi Sulawesi Selatan. Nggak, beliau di Bantaeng itu jabatannya sebagai apa dulunya? Dirut. Direktur Ya, utama ya, PLMD di itulah, situ. ya, itulah yang bangun kawasan industri, ada smelter apa segala ya. Nah, terus saya pindah, saya minta tolong lagi untuk menjadi PJ, pelaksana tugas ya, untuk jabatan dirut Prusda. Itu dianggap KKN. Ada itu nggak ada hubungan kekeluargaan. Ya ipar sih sebenarnya ya. Nah, yang ketiga dianggap saudara-saudara saya kerja proyek semua, tapi itu kan fitnah. Nggak ada, Pak. Sama sekali tidak. Saya udah menjelaskan di apel pagi, pertama saya masuk kantor setelah dilantik. Saya sampaikan bahwa saya minta kepada seluruh aparatur pemerintah di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ini untuk tidak memberi fasilitas kepada seluruh keluarga saya. Mereka tidak boleh ikut campur dalam urusan proyek dan sebagainya. Mohon untuk tidak memberikan fasilitas. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Saya minta itu supaya kita fair. Yeah. Ya. Nah, 3 kali saya sampaikan itu, baik di apel maupun di pertemuan. Dan saya sudah ngumpulin seluruh keluarga. Tidak boleh ikut-ikut urusan proyek. Saya di Bantaeng 10 tahun, Pak. Alhamdulillah selesai nggak ada cerita. Nggak ada keluarga yang ikut. Nggak ada cerita apa-apa, nggak ada cerita. Makanya Bantaeng bisa terbangun dengan cepat. Nah, dan apa yang disampaikan ini semua fitnah, Pak. Ini semua fitnah. Yeah. Sama sekali nggak berdasar dan tidak bisa dibuktikan. Kemarin kan Pak Gub sudah dimintai keterangan juga oleh angket. Sudah. Apa yang ditanyakan oleh tim angket? Ya saya menyampaikan semua, Pak. Apa yang saya sampaikan itu bahwa soal rendahnya serapan itu kan karena banyak yang dikonsolidasikan. Ya. Kenapa dikonsolidasikan? Karena ini kan namanya penunjukan langsung, tidak lewat analisa yang baik. Ya. Nah, ini kan yang dirugikan siapa? Rakyat, Pak. Ini kan hanya rakyat yang kita kelola. Jadi harusnya dikonsolidasikan, bisa kita konsolidasikan. Ada memang penunjukan langsung yang memang tidak bisa, ya, yang jaraknya jauh. Tapi kalau satu hamparan, itu kan harusnya dikonsolidasikan aja jadi satu supaya ditender. Tender aja. Ya kan supaya betul-betul terbuka. Itu yang menyebabkan. Yang kedua, itu tadi dukungan kita di dalam itu belum maksimal. Di dalam itu maksudnya di dalam Di pemprov dalam ya? pemerintahan. Jadi seenaknya saya ngambil anggaran, tapi dia tidak persiapkan dengan baik. Seperti misalnya, ya kegiatan-kegiatan fisik, bagaimana mau tayang. Kalau idenya belum siap, ya analisanya belum siap, RAB-nya belum siap,
Nah, akhirnya kan jadi lambat semua. Bahkan ada beberapa dibiarin saja begitu nggak bisa dilelang, jadi hangus. Sayang kan Pak? Itu semua proyek itu disusun pada zaman Pak Gub sudah menjabat kan APBD-nya itu Ya saya masuk udah mau pengesahan Pak. September ya Iya, 2018. September tanggal 5 kita dilantik. Ya. Ya, November udah penetapan. Jadi memang kita tidak ada cukup waktu untuk. Oke, artinya proyek-proyek yang tadi yang tidak terkonsolidasikan Iya, itu iya. memang disahkan sebelum Pak Gub menjabat di sini. Kami yang mensahkan, Oh, tapi kami sudah warning supaya tinggalkan lagi tuh model membuat program kecil-kecil. Yeah. Kita mau betul-betul ini masyarakat bisa langsung menikmati hasilnya. Itu. Pak Gub sebelum dilantik, artinya setelah ditetapkan sebagai gubernur terpilih hingga kemudian dilantik, Pak Gub nggak dilibatkan dalam pembahasan APBD? Oh kita ikut Pak. Ikut ya? Kita Tapi ikut. tidak sampai detail. Iya karena waktunya udah sangat mepet Pak. Sudah sangat mepet. Jadi kita ikutin aja. Ya tentu memang ini kita harap 2020 Ya. itu akan semakin sempurna ya. Karena 2019 ini kita coba persiapkan baik-baik. Yeah. Insya Allah Desember tidak ada lagi sesuatu yang terlambat untuk ditender. Semuanya sudah selesai di Desember. Januari udah bisa udah bisa dikerjakan. Kenapa ini kita lakukan? Kita kan juga banyak masyarakat kita kan hidupnya itu harian, mingguan. Nah, orang-orang ini kalau kita lambat kegiatan fisik, dia juga nggak dapat duit, Pak. Yeah. Seperti buruh harian, tukang, dan sebagainya. Ini kan harus kita pikirkan semua. Pak, kalau APBD 2019 itu sudah pakai e-budgeting atau? Sudah ya budgeting. Saman saya udah budgeting. Untuk yang sebelum Pak Gub masuk itu? Belum. Oh, itu belum e-budgeting. Jadi ini sekarang udah budgeting. Karena kita didampingi oleh Korsubga KPK. Ya, saya yakin Korsubga KPK ini setelah beberapa bulan bersama kita banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, termasuk peningkatan pendapatan daerah, penataan aset kita, dan salah satu bagiannya adalah pencegahan korupsi itu. Itulah tadi yang kecil-kecil ini dikonsolidasikan. Itu kan arahan KPK juga. Agar tidak terjadi korupsi, yang kecil-kecil dikonsolidasikan. Iya, tadi ya. bayangkan kalau yang kecil-kecil kan tidak tender Pak, penunjukan langsung. Iya, di bawah 200 itu juta lah ya. rawan, iya. Itu sangat rawan untuk dikorup. Iya, iya, iya. Pak, kembali ke soal angket tadi Pak. Sebelumnya Pak Gub pernah menyangka nggak atau pernah memperkirakan nggak akan menghadapi terpaan badai politik seperti ini? Saya sih kerja aja, nggak ada bayangan saya kok seperti ini gitu. Karena kita nggak ada yang kita lakukan yang menyimpang. Ya soal SK misalnya itu sudah kita perbaiki. Yeah. Harusnya kan udah selesai. Yeah. Ya, dan itu kan arahan Kemendagri udah selesai. Soal serapan, sekarang serapan kita udah mulai bagus. Berapa serapannya? Sekarang udah 45%, Pak. 45%? Ini Iya. bulan Agustus 45%. Iya. Artinya sampai Desember bisa. Insya Allah sudah akan ini semakin bagus lah ya. Oke. Karena memang dari awal itu ada agak berat memang kita konsolidasikan. Oke. Nah, terus soal KKN itu kan nggak bisa dibuktikan. Nah, yang kedua pengaruh saya di dalam penentuan proyek-proyek juga nggak bisa dibuktikan. Karena tidak ada satupun orang yang dipanggil yang menyatakan itu petunjuk gubernur. Dan memang saya tidak pernah mau ikut ngurus proyek, Pak. Ya, tapi, Saya sejak di Bantaeng 10 tahun nggak pernah saya ngurusin proyek. itu kan teorinya Pak, tapi kan ini politik Pak. Iya. Ketika sudah menjadi bahan diangket, Iya. semuanya bisa berubah tergantung kalkulasi politik di dalam kan. Iya. Jadi saya kira bagi saya merasa ngapain harus kita risau ya. Karena saya nggak melakukan sesuatu yang dituduhkan. Kalau dukungan dari partai pengusung sendiri, atau pendukung sendiri di dalam parlemen sendiri gimana? Oh kuat Pak. Kalau PDIP Apalagi kan? PDIP, PKS, PAN itu all out sama kita. Ya, Karena dia juga tahu Pak bahwa tidak ada sesuatu yang bisa diangketkan kok. Kalau misalkan voting itu dari pendukung sama yang ini, kekuatan mana jumlahnya? Ya tapi saya pikir partai-partai ini punya nurani lah.
Ya. Saya yakin itu mereka punya nurani. Setelah perjalanan angket ini, mereka juga lebih rasional menilai bahwa ini kayaknya bukan murni, ya, bukan murni karena ya saya tidak ngerti karena arahnya sudah kemana-kemana gitu. Enggak, Ya, sebentar. Kurang nggak murni itu maksudnya gimana nih? Harus dipertegas nih. iya artinya kalau kita lihat sesungguhnya itu kan satu-satu dia bisa lihat. Soal 193 itu clear, udah clear, ya. Terus yang kedua soal KKN itu juga clear. Sudah dipanggil semua saksi-saksi, ya. Pemanggilan kemarin yang diangket, akan ada pemanggilan berikutnya? Enggak, kayaknya sudah selesai. Sudah selesai ya? Tapi mungkin ada beberapa lagi yang dia mau panggil. Kalau dari melihat peta kekuatan atau gelagat, ini kan Pak Agup pasti bisa melihat kan di kondisi di parlemen seperti apa. Kira-kira akan ke arah mana ini? Apakah Pak Agup akan terus digoyang atau mereka akan menyerah setelah mendengar keterangan dari Pak Agup? Ya, saya pikir sih kita sebagai umat beriman, tentu kita berharap ya janganlah sesuatu yang tidak ada direkayasa menjadi ada gitu, ya. Nah, kami jujur saja, ya kalau memang kita salah ya kita siap ya menerima kesalahan itu, ya. Tetapi kalau tidak, jangan dibuat salah, ya. Karena saya rasakan apa yang saya jalani, kan sebenarnya apa yang membuat saya harus diangketkan. Karena di masyarakat semua pada tenang, interpelasi dulu, ya, kok ini langsung angket. Pak Agup merasa ini adalah ada muatan politis, katakanlah terkait dengan posisi Pak Gubernur sendiri misalnya. Saya sih melihat ini udah nggak murni ya, ini udah nggak murni, dan ini pasti ada di belakangnya, dan kita tahu, ya, kita mulai tahu, mulai sangat jelas, ya. Kira-kira apa yang diinginkan oleh si aktor di balik angket ini? Ya mengganti gubernur, Mengganti gubernur. ya. Sebentar, kalau saya kaitkan dengan ini Pak Gub. Kalau Pak Gubernur dimakzulkan, kalau berhasil katakanlah gitu ya, mengganti gubernur, berarti yang naik kan Wagub. Ya. Ada hubungannya dengan kemudian SK tadi? SK yang dikeluarkan Wagub tadi? Ya kan itu sebenarnya tidak adil dong. Tidak adilnya Iya kan? Bukan saya yang berbuat kok. Kok saya harus dimaksulkan? Kan gitu. Jadi saya apa yang saya lakukan selama 11 bulan? Soal serapan itu kan bukan kami punya penyebab sendiri, ada sebab akibat, ya. Nah, ini dalam rangka menyelamatkan uangnya rakyat, ya. Itu Pak. Yang kedua soal mutasi, ini juga menjaga harga diri kita orang Sulawesi Selatan, ya. Karena ini juga bagian dari pemborosan yang selama ini dilakukan, ya. Yang ketiga soal KKN, ini juga nggak bisa dibuktikan, ya. Anak saya nggak ada terlibat, memang nggak ada urusan ke situ, ya. Istri juga enggak. Artinya ada kekuatan yang sebenarnya ingin mengganti Pak Gubernur dari posisi Ya, gubernur. kalau saya sih melihat harusnya bersabar saja, ya. Bersabar tunggu 5 tahun yang akan datang kalau kayak mau harus diganti kan. Ya kan kurang bagus lah image-nya Sulawesi Selatan ya di mata masyarakat Indonesia, ya. Tidak. Ini sebenarnya dulu prosesnya pertemuannya dengan Pak Nurdin dengan Pak Wagub itu gimana dulu? Kami dengan Pak Wagub itu nggak ada masalah dari Nggak ada awal, masalah. cocok kok. Ya. Artinya kekuatan ini yang di belakang ini bukan Pak Wagub ini. Ya, ini kan sebenarnya ini sebuah memang sudah komplikasi nih, Komplikasi ya. Dan saya lihat, ya saya menganalisa dan mendengar dan memang ada beberapa indikasi, memang ada aktor di belakang angket ini. Jadi bukan lagi murni, ya. Ya. Termasuk partai pendukung kami juga sudah ngomong.
Maksudnya ngomong gimana tuh? Iya, bahwa ini nggak murni, Mhm, mhm. ini nggak murni. Ini ada memang ya, mudah-mudahan saja tidak ada uang besar ya. Uang besar. Uang besar yang beredar menjatuhkan kami, mudah-mudahan saya tidak. Mhm, Ya, karena ya bagaimanapun juga ini kan presiden buruk Pak, mhm, ya mhm. harusnya gentle saja. Pak, terus apa yang Pak Gubernur lakukan untuk membendung kekuatan politik dari angket ini? Saya nggak punya kekuatan apa-apa Pak, kecuali hanya bersandar pada Allah yang Maha Kuasa, ya. Hmm. Dan saya tetap bekerja. Saya tetap bekerja saja untuk rakyat. Lobby-lobby misalkan gitu. Enggak, kita tidak. Ya apa yang saya harus lobbykan? Misalnya mungkin melakukan lobby dengan DPRD, Saya pertemuan, saya udah sering ketemu dan saya memberi penjelasan. atau mungkin dengan ketum-ketum partai politik. Sudah, saya udah ketemu juga dengan pimpinan DPRD, wakil pimpinan DPR dan beberapa. Sebenarnya komunikasi kita bagus, Pak. Nggak ada masalah. Hmm. Tidak ada sesuatu yang yang saya rasa mungkin saya terlalu sombong, nggak mau. Ini enggak sama sekali tidak. Kita komunikasi rapat paripurna DPR saya hadir, Hmm. ya. Kita berbagi tugas wagub sekda, ya. Tergantung Dengan DPP Pak ini Pak Gubernur DPP PDIP maksudnya. Pak Gubernur sudah melaporkan peristiwa ini. oh ya tadi kita juga hadir di acara, ya. Beliau bahkan memberikan surat, DPP sudah menyurat. Beliau itu maksudnya Bu Mega. Ya, Pak Sekjen sudah menyurat ke DPD PDIP Sulawesi Selatan untuk all out. PKS juga sama, PAN juga kita solid Pak. Dari Bu Mega sendiri sudah melapor. Dengan Bu Mega sih tidak, tapi tingkat sekjen udah. Kalau tingkat sekjen sudah melapor. Dan pasti itu sudah didengar oleh Bu Mega gitu ya. Pak Gubernur ini ngomong-ngomong ke Jakarta ini dalam rangka apa? Iya, kebetulan tadi ada rapat koordinasi reforma agraria. Hmm. Jadi percepatan untuk ini lahan-lahan yang sebenarnya masuk kawasan hutan, tapi sebenarnya sudah kondisinya sudah tidak digunakan ya, tidak lagi hutan ya. Nah inilah yang mau dipercepat untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk perhutanan sosial dan sebagainya. Jadi Pak ya, ada agenda untuk ketemu dengan Bu Mega atau Pak Sekjen PDIP. Ya, nanti insya Allah di Kongres ya. Kongresnya. Kongres di Bali nanti tanggal 8. Untuk hari ini nggak ada agenda untuk ketemu. Enggak. Iya, tadi saya diundang pra-kongres itu kita diminta menjadi narasumber. Ya. Ada kabar gini kan Pak Gub ini akan salah satu nama yang dinominasikan menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi mendatang gitu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Iya. Tapi Pak Gub seandainya nih, karena kan 2014 nama Pak Gub juga santer didengar disebut sebagai calon menteri pertanian. Pak Gubernur kemudian ditawari menteri, posisi menteri, akankah diambil? Ya, saya kira saya sudah memilih ya untuk maju sebagai calon gubernur dan terpilih jadi gubernur. Ya harapan rakyat ini kita jangan sia-siakan ya. Saya masih akan tetap di Ya, Sulawesi Selatan ya. Sampai jabatan itu dimanapun yang penting itu pengabdian untuk rakyat. Kalau saya sih itu Pak. Nah, untuk saat ini kita masih konsentrasi membangun Sulawesi Selatan bersama wakil gubernur. sampai 5 tahun yang akan datang. Iya. Kita belum ada tawaran juga menjadi gubernur, jadi menteri. Nah. Tawaran itu kan mesti ada gitu kan. Iya. Kira-kira tergoda nggak misalkan ada tawaran kayak gitu? Ya, tergantung nanti perintah presiden ya. Iya, kita kalau saya sih apa yang ada di depan saya itu yang saya coba sungguh-sungguh lah, sungguh-sungguh abdikan diri di situ. Akan terus fight ya Pak, meskipun Ya.
sekarang ini gelombang politik di DPRD kenceng-kencengnya gitu? Ya, pokoknya kita sampai titik darah penghabisan lah kita kerja ya untuk rakyat. Karena harapan masyarakat ini sangat besar pada kita. Ya, Oke. Pak Gup, terima kasih terima kasih. atas waktunya dan selamat bekerja di Sulawesi Selatan. Terima kasih, terima kasih. Detikers, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Nurdin Abdullah. Banyak hal yang telah beliau ungkapkan secara belak-belakan, termasuk soal kondisi politik di Sulawesi Selatan, yaitu soal hak angket oleh DPRD. Saya Erwin Daryanto, kita akan bertemu